Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Kali ini Mimin bakal bawain kalian film Mandarin yang berjudul. So, buat kalian yang penasaran gimana alur ceritanya, cus kita langsung aja. Film ini diawali dengan munculnya seorang gadis berpakaian merah yang sedang beradu pedang dengan seorang pria. Tak lama kemudian, rambut si gadis itu pun berubah menjadi putih. Di scene selanjutnya, datanglah segerombol tentara yang sedang membawa sebuah kereta, yang di dalamnya adalah seorang Kasim. Kasim ini bernama Kasim Wei, di mana Kasim Wei ini seorang pengurus Istana Timur. Di scene ini diperlihatkan Kasim Wei yang sedang beradu mulut dengan seorang pejabat lainnya karena tak setuju dengan Kasim Wei yang selalu mengatasnamakan titah kaisar. Tanpa diduga, Kasim Wei justru malah menusuk pejabat tadi hingga meninggal. Lalu tiba-tiba muncullah seorang gadis dari dalam peti menyerang Kasim Wei. Gadis itu pun dengan cekatan membunuh para pengawal Kasim Wei seorang diri. Namun, tiba-tiba muncullah seorang pria berbaju hitam yang melawan gadis tadi. Dan pada akhirnya gadis tersebut pun pergi meninggalkan kediaman Kasim Wei. Dan disinilah kita tahu bahwa gadis tersebut bernama Yu Locha. Di scene selanjutnya, terlihat seorang lelaki di sebuah sekte sedang mencari pria bernama Yi Hang, yang ternyata sedang berlatih dan berhenti ketika mendengar suara seruling yang ternyata sedang dimainkan oleh gadis tersebut. Yi Hang pun dinasehati oleh gurunya untuk menggunakan pedang dengan hati-hati. Lalu Yi Hang pun berlatih dengan gurunya. Scene selanjutnya, seorang anak kecil mendatangi gadis tadi meminta untuk memainkan kembali serulingnya. Lalu di scene selanjutnya kita diperlihatkan gadis tadi yang sedang berambisi untuk membalaskan dendam gurunya kepada Kasim Wei. Sedangkan Kasim Wei sangat marah karena tak mendapatkan pil merah. Namun pemuda berbaju hitam tadi menenangkannya dan mengatakan sudah mengutus beberapa orang untuk ke Gunung Sensei. Lalu ketua dari Gunung Sensei akan memberikan pil merah tersebut dengan meminta Wudang lah yang mengantarnya. Para pengawal istana pun mendatangi sekte Wudang dengan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk mengantarkan pil merah tersebut. Yi Hang dan murid sekte lain pun melakukan perjalanan mengantarkan pil merah dengan dibekali beberapa ilmu dari ketua sekte Wudang. Di tengah-tengah perjalanan, saat mereka beristirahat, muncullah beberapa orang yang menyerang mereka. Orang tadi pun akhirnya tertangkap, namun saat akan dibawa ke pengadilan, Yi Hang melepaskan dan membiarkan mereka pergi. Sampai di lembah Lengye, mereka pun dihadang kembali oleh gadis tersebut, dan terjadilah adegan pertarungan gadis itu dengan mereka. Pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh gadis tersebut. Saat mereka akan mengambil pil merah, tiba-tiba mereka diserang oleh benda-benda tajam dan muncullah segerombol orang bertopi dan berbaju hitam, yang ternyata itu adalah prajurit Kasim Wei. Sementara Kasim Wei dan ketua Shenzhen sengaja menyusun rencana tersebut agar Wudang dan desa Mengyu saling berebut pil merah. Saat terjadi pertarungan antara gadis tersebut dengan Yi Hang, tanpa sengaja gadis tersebut melihat tangan Yi Hang yang terdapat bekas gigitan, di mana ia mengingat masa kecilnya yang pernah ditolong oleh Yi Hang. Lalu gadis tersebut pun berhenti menyerang Yi Hang.
Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melempar benda tajam dan mengenai gadis tersebut. Mereka pun jatuh bersama dari tebing. Di scene berikutnya, terlihat dari seorang murid Wudang yang sedang meminta ampun pada Kasim Wei, yang tak lain pemuda tersebut adalah kakak pertama dari sekte Wudang. Lalu di sini kita melihat murid Wudang tersebut sedang menyiksa para tahanan yang menyerang mereka tadi di desa Mingyu dan menginterogasi mereka. Di sisi lain, Yihang dan gadis tersebut pun yang ternyata selamat dari ketinggian tebing saling bertegur sapa. Yihang bertanya siapa nama dari gadis tersebut. Gadis itu menjawab bahwa ia tak mempunyai nama. Disinilah awal keakraban dari mereka berdua. Yihang pun lalu memberi nama gadis tersebut dengan nama Lian Nisang. Dan terlihat gadis tersebut sangat menyukai nama tersebut. Mereka pun akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Lalu Yihang mendatangi gurunya untuk menjelaskan situasi dirinya dengan gadis tadi. Tak disangka, guru itu malah mengangkat Yihang sebagai ketua generasi ke-24 sekte Wudang. Sedangkan gadis tadi setibanya di sana sangat kaget melihat desanya hancur dibantai oleh pasukan Kasim Wei. Tetapi gadis tersebut tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan Kasim Wei. Ia mengira bahwa itu adalah perbuatan sekte Wudang. Di sisi lain, kakak pertama murid sekte Wudang sedang memprovokasi guru dengan Lian Nisang. Gadis tersebut sangat marah karena desanya dihancurkan. Lalu dia datang ke sekte Wudang meminta pertanggungjawaban sekte Wudang. Lian Nisang tanpa sengaja menusuk guru Wudang. Guru Wudang yang mengetahui adanya ketidakbenaran pun berjanji menyelidiki hal ini dan memberi penjelasan pada Lian Nisang. Tanpa disangka, kakak pertama malah mengurung Lian Nisang dan menusuk gurunya sendiri hingga meninggal. Lian Nisang yang sudah disandra bertemu dengan Yihang. Yihang pun bertanya siapa yang membunuh gurunya. Lian Nisang tetap diam. Dan berkata, "Aku membenci orang yang tidak mempercayaiku." Lalu Yihang pun terdiam. Tetapi kakak pertama terus memprovokasi Yihang. Lian Nisang pun akhirnya ditantang oleh Kasim Wei. Lalu terjadilah pertarungan Lian Nisang dengan anak buah Kasim Wei. Tak lama kemudian, rambut Lian Nisang pun berubah seperti pada awal scene pertama. Dan disinilah Lian Nisang mengalahkan anak buah Kasim Wei. Kasim Wei yang takut pun lari terbirit-birit menghindari Lian Nisang. Yihang yang mengetahui kebenaran yang membunuh gurunya adalah kakak pertama, sangat marah mengetahui hal tersebut. Dan terjadilah pertarungan antara kakak pertama dengan Yihang dan pertarungan Lian Nisang dengan pria berbaju hitam tadi. Dan Lian Nisang pun dengan mudah mengalahkan pria tersebut. Melihat Yihang dan kakak pertama bertarung, Lian Nisang hendak menusuk kakak pertama, tetapi malah dihalangi oleh Yihang. Kakak pertama yang melihat tersebut dan berniat ingin menusuk Yihang. Tetapi hal tersebut diketahui oleh Lian Nisang terlebih dahulu. Lalu Lian Nisang pun dengan inisiatif dan segera menusuk kakak pertama hingga meninggal. Yihang akhirnya berjanji kepada Lian Nisang akan pergi ke lembah untuk mengembalikan rambut Lian Nisang.
Tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh seorang pria berbaju hitam tadi. Pertarungan pun kembali terjadi antara Lianisang dengan pria tersebut. Ketika Lianisang hampir terpojok, ia lalu melilit pria tersebut menggunakan rambut putihnya. Dan Yihang pun mengambil kesempatan untuk menusuknya menggunakan pedang Zhenwu. Pria tersebut pun meninggal. Yihang memeluk Lianisang dan meminta maaf. Tapi tanpa diduga, pasukan Kasim Wei muncul dan menyerang mereka. Kasim Wei kabur. Lalu saat Kasim Wei kabur, tanpa diduga kembali, Lianisang menusuk Kasim Wei. Lianisang pun diserang oleh pasukan Kasim Wei. Dan dengan mudahnya Lianisang menghabisi semua pasukan Kasim Wei dan membunuh Kasim Wei. Lianisang pun pergi dengan meninggalkan serulingnya pada Yihang. Lalu 1 tahun setelah kejadian, saat Yihang memainkan serulingnya dan merindukan Lianisang, muncullah Lianisang di hadapan Yihang. Dan film pun tamat.